Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi APBN dan APBD. A. Pengertian pendapatan dan belanja negara atau APBN. 1. Pengertian anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Fungsi dan tujuan APBN. Fungsi APBN: 1. Fungsi organisasi. 2. Fungsi perencanaan. 3. Fungsi pengawasan. 4. Fungsi alokasi. 5. Fungsi distribusi. 6. Fungsi stabilitas. Tujuan penyusunan APBN. Secara terperinci, penyusunan APBN bertujuan sebagai berikut. 1. Untuk memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. 2. Untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya penyejahteraan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. 3. Sebagai data akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. 4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan masyarakat yang dipungut memulai pajak. Sumber-sumber penerimaan negara. Apabila dilihat dari pos-pos ada dalam APBN, sumber penerimaan negara dapat diperinci sebagai berikut. A. Penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah sebagai berikut. 1. Pajak dalam negeri. A. Pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non-migas. B. Pajak pertambahan nilai atau PPN. C. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. D. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. E. Cukai. F. Pajak lainnya. 2. Pajak perdagangan internasional. A. Bea masuk. B. Pajak pungutan ekspor. B. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan sumber daya alam. A. Minyak bumi. B. Gas alam. C. Pertambangan umum. D. Perikanan. 2. Bagian laba BUMN. 3. Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau jasa rumah sakit, kepolisian, dan lain-lain. 4. Hasil pengelolaan kekayaan negara atau persewaan tanah dan gedung, penjualan aset negara, dan lain-lain. 5. Penerimaan bukan pajak lainnya atau C. Hibah. Jenis-jenis pengeluaran negara. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara APBN, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi anggaran tersebut antara lain sebagai berikut. A. Belanja pegawai. B. Belanja barang. C. Belanja modal. D. Belanja bunga. E. Belanja subsidi. F. Belanja hibah. G. Belanja bantuan sosial. H. Belanja lain-lain. I. Transfer ke daerah. 5. Mekanisme penyusunan APBN. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Menurut Ikatan Kajian Ekonomi Indonesia, anggaran negara sangat penting perannya dalam perekonomian suatu negara. Anggaran negara bertujuan untuk hal-hal berikut seperti: 1. Redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan. 2. Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan. 3. Kebijakan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Keempat, penyediaan pelayanan dasar pemerintahan bagi masyarakat. B. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. 1. Pengertian pendapatan belanja daerah. APBD merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. A. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara APBD mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Otorisasi. 2. Perencanaan. 3. Pengawasan. 4. Alokasi. 5. Distribusi. 6. Stabilitas. B. Tujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Sumber-sumber penerimaan daerah. A. Pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari dana berikut ini. 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah bersumber dari A. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, D. Lain-lain PAD yang sah yang meliputi hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi. 2. Dana perimbangan. Dana perimbangan berasal dari dana berikut ini. A. Dana bagi hasil. B. Dana alokasi umum. C. Dana alokasi khusus. 3. Lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan berasal dari dana berikut ini. A. Hibah. B. Dana darurat. B. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah bersumber dari dana berikut ini. 1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. 2. Penerimaan pinjaman daerah. 3. Dana cadangan daerah. 4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Jenis-jenis pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah dapat meliputi hal sebagai berikut. A. Belanja daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis-jenis belanja. 1. Belanja tidak langsung. 2. Belanja tidak langsung. B. Pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan antara lain sebagai berikut. 1. Pembentukan dana cadangan. 2. Penyertaan modal pemerintah daerah. 3. Pembayaran pokok utang. 4. Pemberian pinjaman. 5. Mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme dan tahapan penyusunan APBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. 1. Arah kebijakan keuangan daerah. 2. Strategi pembangunan daerah. 3. Kebijakan umum. 4. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. 5. Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. 6. Program kewilayahan. Itulah tadi penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.